Pak Ipei, Pak Dewa jalan-jalan. Saya sudah jalan 4 kilo setengahnya, atau 3 kilo setengah. Aduh, tapi tadi lompat lah 3 kilo lumayan capek. Kita jalan-jalan ke sawah. Tuh, ya masih ada kabut, tapi tidak terlalu ya kabut. Nanti ada lanjut di sawah. Ini mau masuk ke kampung dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pak Dewa, ada lumayan Pak Dewa ya, jalan kaki pagi-pagi menyehatkan, menguatkan. Saya akan membahas hal ya mungkin penting lah ya bagi kita di zaman yang sudah sangat, kadang-kadang kita ya saat ini terlalu fokus ke hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa lepas dengan kita juga ya, materialistis ya. Aduh, yang namanya materi itu memang tidak bisa dekat dengan kita. Cek siapa itu alam bah dukun mah, alam siapa ya yang nyanyi duit itu, duit cenanya. Nah, kita kadang-kadang terlalu terlena ya dengan hal-hal itu. Memang tak dapat disangkal ya, kita itu hidup di dunia yang kasat mata dan materi gitu. Jadi butuh, cuman mungkin ada hal yang mesti kita ingat baik-baik. Pertama, ada hukum di semesta ini ya, yang memang kita sudah mulai sudah mulai bukan melupakan sih, tapi sudah mulai hilaf ya. Hilaf itu ya semacam kesalahan yang tak disengaja lah. Nah gitu, yaitu hukum tentang the law of divine oneness ya, atau hukum kemanunggalan ya, hukum kemanunggalan dengan yang ilahi. Nah, konsep ini kalau di dalam teologi kita ya, atau akidah kita mungkin agak rancu ya, tapi sebetulnya ini ada di dalam dalil ya. Hukum kemanunggalan dengan yang ilahi itu artinya bahwa kita memang konsepnya innalillahi. Innalillahi itu kita ini milik Allah ya, milik Tuhan. Kemudian kita ini bahkan ketika ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah atau Tuhan itu memang dekat dengan kita, melebihi dekatnya dengan urat leher kita ya. Artinya bahwa kita memang manunggal atau terkoneksi ya, selalu terkoneksi dengan yang ilahi. Nah, namun kadang-kadang ya koneksi ini kan namanya juga koneksi ya. Koneksi itu kadang-kadang kuat sinyalnya ya, kadang-kadang alit sinyalnya. Nah, ketika sinyal kuat itu kita akan biasanya ya akan menunjukkan sikap-sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan sikap-sikap keilahian, baik itu tulung ya, kemudian baik ya, kemudian ya kumaha lah ya, sifat-sifat yang ilahi, baik hati, kemudian senyum, ramah. Tak ketika kita dekat dengan yang ilahi atau koneksi itu kuat. Kemudian ketika koneksinya lemah ya, sinyalnya lemah, kadang-kadang ya kita lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya profan ya. Profan itu yang lebih mengedepankan hal-hal yang tidak ideal ya, sehingga mengundang persoalan-persoalan yang sebetulnya ketika kita tidak memiliki itu pun tidak apa-apa gitu. Saya ambil contoh lah, manusia misalkan tidak memiliki mobil ya, biasa-biasa saja kan. Atau manusia misalkan tidak membuat pesawat atau tidak membuat apapun ya biasa-biasa saja. Yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah hal-hal yang memang yang bisa mendukung kehidupan dia, begitu.
kita tidak mungkin mati tanpa memiliki mobil kan. Kita mungkin tidak mati tanpa memiliki benda-benda yang kita pandang saat ini canggih. Nah begitu. Tapi kadang-kadang itu teh lebih kita fokuskan ke hal-hal itu ketika sinyal kita dengan yang ilahi itu mulai melemah. Nah begitu ya. Ya ujung-ujungnya kita akan menghalalkan berbagai macam upaya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga misalnya hayang mobil ya, sebab anu lain tos gaduh mobil kita jadi panas. Kemudian kebetulan kita memiliki peluang untuk mendapatkan uang dengan hal atau dengan cara yang tidak baik, itu akan dilakukan ya ketika sinyal koneksi kita dengan yang maha kuasa itu menjauh atau melemah. Namun bagaimanapun juga bahwa kita itu meskipun misalnya ada penganut atau manusia yang menganut ateisme, tidak meyakini tentang adanya Tuhan, bagi kita ya ini pun alam semesta dengan kita itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Sebab kita ada hidup di alam semesta. Yang kedua, kalau kita menganut ataupun mengambil konsep asal mula atau awal mula alam semesta ini, kan asana hijinya satu, kemudian meledak dalam sebuah letusan yang disebut dengan Big Bang. Atau kalau dalam istilah Al-Quran makana tarotkon fafataknahuma ya, asalnya satu kemudian pisah, pecah menjadi banyak hal atau menjadi kompleks ya. Ada yang menjadi planet bumi dan lain sebagainya, tapi awalnya satu. Artinya bahwa kita dengan unsur yang ada di alam semesta ini memang satu kesatuan yang tidak bisa mungkin dipisahkan. Ya silahkan saja Anda memisahkan tubuh Anda dengan bumi, dengan tanah ya, sok ngapung ke langit ya, itu tidak akan mungkin kita akan sulit hidup, begitulah ya. Nah saat ini saya selalu mengatakan bahwa manusia itu sudah mencoba membuat pesawat ulang-alik yang bisa memindahkan umat manusia ke planet yang memiliki atau yang memiliki daya dukung kehidupan. Itu sangat aneh sebetulnya. Ketika kita tinggal di bumi tanpa perlu membuat kapal ya, tinggal di bumi bumi itu hanya membutuhkan ini nih, ditanami oleh pepohonan ya, dipelakan. Bumi itu hanya butuh itu ya untuk tetap eksis, untuk tetap bisa mendukung kehidupan manusia. Bumi tidak butuh teknologi apapun, sebab bumi itu sudah menyimpan teknologi-teknologi yang lebih canggih dengan buatan manusia. Bumi hanya butuh ini nih. Nah, manusia untuk membuat satu helai daun saja itu nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin bisa ya, kecuali sintetis ya. Sintetis ki asana tina alam heula kan bahan bakunya. Nah bumi ini hanya butuh ini nih, bumi hanya butuh ditanami, tidak perlu kita misalkan membuat di dia aya pesawat anu canggih ya yang bisa membuat apapun. Bumi tidak butuh itu. Bumi hanya butuh ditanami oleh kita dengan pepohonan supaya tetap mendukung kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Begitu ya teman-teman, kita kadang-kadang sok angkuh ya. Angkuh itu artinya merasa bahwa kita itu mampu melakukan hal itu dengan dalih kita mesti memiliki visi, memiliki jangkauan atau pandangan ke depan, optimis dan lain sebagainya. Ketika bumi santai-santai saja gitu, kan bumi mah santai banyak. Bumi itu santai ya, tidak ada bumi bumi kita ya, planet kita itu muih nate tiba-tiba ngagancangan, nggak ada ya, atau tiba-tiba melambat. Bumi itu santai ya, meskipun sebetulnya rotasi bumi ini kecepatannya di atas 1700 km 1700 km per jam ya sebetulnya, tapi tidak kita rasakan kan. Nah, bumi tetap santai,
di awal aya nepi ka akhirna santai we. Kita manusia yang selalu ingin cepat. Akibatnya karena terlalu ingin cepat, maka bumi ini kita rasakan saat ini menjadi panas, dan kita hidup di dalam relativitas waktu yang kadang-kadang asa sakedeung cenah waktu tehnya. Padahal itu memang salah satu hukum di semesta tentang relativitas ya. Nah, jadi kita ini satu kesatuan ya dengan semesta, bahwa bahkan saya dengan Kang Dewa, dengan Kang Ade, dengan siapapun ya teman-teman, itu adalah satu kesatuan, unity ya. Apalagi kalau kita mengingat kembali hukum the law of divine oneness atau kemanunggalan dengan yang ilahi ya. Kan di dalam dalil juga jelas qul huwallahu ahad ya. Kita mungkin lebih banyak mengartikan ahad di situ itu bilangan kan. Padahal kalau bilangan mau wahidun kan, wahidun ya, satu. Kalau ahad itu lebih tepatnya sebetulnya esa ya. Esa. Kalau di bahasa Sanskerta kan ada eka, ada esa ya. Kalau eka itu bilangan satu, angka ya. Kalau esa itu manunggal ya, atau tunggal atau manunggal. Artinya memang kita tidak bisa pisah dengan pencipta kita. Bagaimana mungkin kita bisa pisah dengan pencipta kita ketika segala sesuatu dicukupi atau dicukupkan ya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi yang jelas bahwa kita memang mesti kembali membangun koneksi yang kuat, menciptakan sinyal yang kuat, bagaimana membangun hubungan dengan Yang Maha Kuasa ya. Kita kadang-kadang maaf ya, oleh pilkada pun pasea ya, aneh ya. Masa dengan pilkada pasea, masa dengan pileg atau pilpres kita jadi tempat tanya-tanya, kan aneh ya. Ketika kita mengatakan konsep kemanunggalan dengan Yang Maha Kuasa, bahkan kita selalu membahas ukhuwah ya, ukhuwah watoniyah teh lah ya. Nah, jadi ya kita mesti kembali ke nilai-nilai dasar, ke nilai-nilai ideal yang memang akan menjadikan manusia itu satu kesatuan yang pasea kan ya. Bumi ini mencukupi kebutuhan manusia kalau dikelola dengan baik, itu saja ya. Teu kudu maseakeun emas, maseakeun bahan baku, teu kudu maseakeun kayu, kalau manusia mengelolanya dengan bijaksana. Sekali lagi ya, planet bumi anu ageng ieu ya, anu aya di sawah, di laut, di darat, itu akan memenuhi kebutuhan semua umat manusia ketika dikelola dengan baik. Tapi kan kusabab dikelola ku jelema-jelema anu hawak, anu tama, anu istilah nama satu untuk semua, semua untuk saya ya. Ujung-ujungnya sumber daya ini tidak terdistribusikan dengan tepat ya, hanya memenuhi kantong-kantong kelompok tertentu. Tapi itu nanti memang akan diselaraskan juga oleh hukum semesta ini, jangan takut ya. Begitu dulu ya teman-teman, sudah sampai saya di Kampung Bangkalan. Saat ini sudah siap-siap untuk ditandur ya. Demikian, nuhun.